dan Sengsara menceritakan kisah Maryamin, seorang gadis yang terjebak dalam tradisi dan norma masyarakat yang mengekang. Setelah kematian ayahnya, Maryamin harus menghadapi berbagai kesulitan dan penderitaan. Ia dipaksa untuk menikah dengan seorang pria yang tidak dicintainya, sebagai bagian dari tradisi kawin paksa yang berlaku di masyarakat. Dalam perjalanan hidupnya, Maryamin mengalami berbagai bentuk penindasan dan ketidakadilan, baik dari keluarganya maupun masyarakat. Ia berjuang untuk menemukan kebahagiaan dan kebebasan, tetapi selalu dihadapkan pada berbagai rintangan yang membuatnya menderita. Novel ini menggambarkan konflik antara keinginan pribadi dan tuntutan sosial, serta kritik terhadap adat dan tradisi yang menyengsarakan perempuan. Melalui kisah Maryamin, Mary Siregar menyoroti isu-isu sosial, terutama mengenai posisi perempuan dalam masyarakat, serta perjuangan mereka untuk mendapatkan hak dan kebebasan. Azab dan Sengsara adalah sebuah karya yang mengunggah kesadaran pembaca tentang pentingnya perubahan sosial dan kebebasan dari belenggu tradisi yang merugikan. Novel Azab dan Sengsara karya Mary Siregar ini mengangkat tema tentang adat dan kebiasaan di masyarakat yang dapat membawa kesengsaraan dalam kehidupan. Adat dan kebiasaan yang dijelaskan dalam novel tersebut adalah adat dan kebiasaan menjodohkan anak yang menyebabkan kesengsaraan untuk dua anak manusia karena kasih tak sampai. Kedua laki istri itu mufakat akan mencarikan jodoh anak mereka. Kutipan tersebut bisa dilihat dalam novel Azab dan Sengsara halaman 135. Dari kutipan tersebut dapat diketahui bahwa orang tua yang mencari dan menentukan jodoh untuk anak mereka tidak melakukan mufakat dengan anak terlebih dulu sebelumnya, sehingga anak tidak dapat menolak ketika telah dijodohkan, walaupun ia tidak menyukai bahkan tidak mengenal seorang yang akan menjadi jodohnya. Karena jika ia menolak dapat membuat malu keluarga. Orang tua juga dalam menentukan jodoh melihat dari latar belakang keluarga calon menantu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan alur yang terdapat pada novel Azab dan Sengsara. Pada novel ini, alur yang terdapat yaitu alur campuran, karena terdapat perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Ada beberapa tahapan yang terdapat pada novel ini. Yang pertama, situasi, yaitu pengenalan tokoh dan latar. Pada tahap ini diperlihatkan suasana sore hari dan latar kampung A tempat tinggal Aminuddin, seperti pada kutipan di bawah ini. Dari yang panas berangsur-angsur menjadi dingin, karena matahari, raja siang itu akan masuk ke dalam peraduannya, ke balik gunung Sibual Bali, yang menjadi watas daratan tinggi Sipiro, terdapat pada halaman 1. Kemudian, yang kedua, itulah tempat lahir dan tinggalnya Aminuddin, terdapat pada halaman 18. Yang kedua, yaitu generasi Kirkomstead, yaitu awal munculnya konflik. Muncul pertanyaan tentang ketidakhadiran seseorang dan kisah kedekatan Aminuddin dengan Maryamin sejak kecil. Seperti pada kutipan di bawah ini. Belumkah ia datang? Sakitkah dia? Terdapat pada halaman 2. Dengan secepat-cepatnya, ia pun menangkap anak perempuan itu. Terdapat pada halaman 53. Selanjutnya yang ketiga, rising action, yaitu konflik mulai memuncak. Kedatangan Baginda Mulia disalahartikan oleh Sultan Baringin. Terdapat pada kutipan di bawah ini. Bulan muka ia datang, tiada lama lagi. Terdapat pada halaman 90. Kemudian, Aminuddin ingin menikahi Maryamin, namun ditolak oleh orang tuanya karena perbedaan status sosial. Poin selanjutnya yaitu yang keempat, klimaks atau puncak konflik. Perselisihan warisan dibawa ke pengadilan. Seperti pada kutipan di bawah ini. Diam, tak ku kenal kau, engkau datang ke sini sebagai pencuri. Terdapat pada halaman 104. Aminuddin terpaksa menikahi pilihan ayahnya. Pada akhirnya, terpaksalah ia menurut bujukan dan paksaan. Terdapat pada halaman 152. Poin yang terakhir yaitu denouement atau penyelesaian. Sultan Baringin meninggal dalam kesengsaraan. Seperti pada kutipan di bawah ini, ajalku sudah sampai. Terdapat pada halaman 120. Tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan individu rekaan yang mengalami peristiwa atau bertindak dalam berbagai peristiwa dalam sebuah cerita. Sedangkan penokohan itu merupakan karakter yang merujuk pada sifat para tokoh. Terdapat beberapa tokoh dan penokohan dalam novel Azab dan Sengsara karya Mary Siregar. Yang pertama adalah Maryamin.
Maryamin itu memiliki sifat penurut, perhatian, lemah lembut, ramah, dan jujur. Terdapat kutipan pada halaman 7 dalam novel Azab dan Sengsara, yaitu, "Sudahlah berkurang sesaknya nafas ibuku itu," tanyanya sambil dirabanya muka ibunya. Ini menunjukkan perhatian Maryamin pada ibunya yang sedang sakit. Dia terus bertanya bagaimana keadaan sang ibu, apakah sudah membaik atau semakin parah. Tokoh dan penokohan pada novel ini yang kedua adalah Aminuddin. Aminuddin itu memiliki sifat penurut, pandai, rajin, tidak sombong, dan suka menolong. Dikutip pada halaman 21 pada novel Azab dan Sengsara, yaitu, dari kelas 1 sampai kelas 3, ia masuk anak yang terpandai di kelasnya. Ini menjelaskan Aminuddin memiliki sifat yang pandai. Tokoh yang ketiga adalah Nuria. Nuria merupakan ibu Maryamin yang penyayang dan penyabar. Dikutip pada halaman 122 dalam novel Azab dan Sengsara, yaitu, akan tetapi si ibu itu seseorang perempuan yang sabar dan keras hatinya. Dalam kutipan ini menunjukkan sikap penyabar dan lembut hati Nuria. Yang keempat adalah Sultan Baringin. Sultan Baringin memiliki perilaku yang licik, buruk sangka, pemarah, dan kasar. Dikutip pada halaman 96 dalam novel Azab dan Sengsara, yaitu, "Diamlah engkau, apakah gunanya engkau berkata-kata seperti itu?" Dari kutipan di atas menunjukkan sikap kasar Sultan Baringin pada istrinya. Tokoh yang kelima adalah Baginda di atas. Baginda di atas memiliki sifat yang sombong, seperti pada kutipan yang terdapat pada halaman 135 yang terdapat pada novel Azab dan Sengsara menjelaskan sifat sombong Baginda di atas. Tokoh yang keenam adalah Ibunda Aminuddin. Ibunda Aminuddin itu memiliki sifat penyayang dan baik hati. Terdapat pada halaman 136 yang terdapat pada novel Azab dan Sengsara, yaitu, kalau Maryamin telah menjadi menantunya, tentu adalah perubahan kemeralatan orang itu. Kutipan ini menunjukkan kebaikan hati Ibu Aminuddin yang ingin menikahi Aminuddin dengan Maryamin. Tokoh yang ketujuh adalah Kasibun. Kasibun memiliki sifat pencemburu, kasar, dan licik. Terdapat pada halaman 163, yaitu, istrinya yang di Medan itu tidak susah mengurusnya, jatuh saja talak 3. Dari kutipan ini dapat dilihat kelicikan Kasibun yang ingin menikah dengan Maryamin, padahal ia sudah memiliki istri di Medan. Selanjutnya latar yang terdapat dalam novel Azab dan Sengsara karya Merari Siregar. Yang pertama latar tempat, yaitu kota Sipirok. Akan tetapi siapakah yang duduk di sana di sebelah rusuk rumah yang beratap ijuk dekat sungai yang mengalir di tengah-tengah kota Sipirok? Pada halaman 2 di dalam novel Azab dan Sengsara. Kutipan di atas dapat diketahui bahwa Sipirok merupakan latar yang digunakan dalam novel. Sipirok merupakan sebuah tempat dengan kehidupan yang masih sederhana atau bukan sebuah kota besar yang ditandai dengan rumah kecil beratap ijuk di pinggir sungai. Sipirok juga merupakan tempat dengan masyarakat yang masih hidup berdasarkan adat dan kebiasaan terdahulu, yaitu termasuk adat atau kebiasaan perjodohan anak oleh orang tua. Selanjutnya yaitu latar waktu. Latar waktunya malam hari. Rupanya hari sudah malam. Dari tadi saya menunggu angka dalam halaman 4 pada novel Azab dan Sengsara. Kutipan di atas menunjukkan kebiasaan pemuda dan gadis penduduk Sipirok ketika malam hari, yaitu menunggu kedatangan sang kekasih untuk berdatang atau berkunjung. Latar ini berkaitan dengan nama adat dan kebiasaan perjodohan yang mendatangkan kesengsaraan dalam novel. Sehingga pengarang juga menampilkan adat atau kebiasaan penduduk dari sore hari untuk menunjukkan adat atau kebiasaan mana yang perlu diteruskan atau tidak. Selanjutnya yaitu latar sosial. Latar sosialnya yaitu perjodohan. Dalam perkawinan, perkataan orang tua lah yang berlaku dan anak itu hanya menurut saja. Kutipan tersebut terdapat pada halaman 127 dalam novel Merari Siregar. Latar sosialnya yaitu perjodohan. Dalam perkawinan, perkataan orang tua lah yang berlaku dan anak itu hanya menurut saja. Terdapat pada halaman 127 dalam novel Azab dan Sengsara.
Dari kutipan di atas diketahui bahwa perjodohan merupakan adat yang telah dari leluhur terdahulu sehingga tetap dipertahankan. Walaupun banyak mendatangkan azab dan kesengsaraan seperti yang dialami oleh Aminuddin dan Maryamin. Sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam novel Azab dan Sengsara karya Merari Siregar adalah sudut pandang orang ketiga pengarang sebagai pengamat. Pengarang menggunakan kata ganti orang ketiga ia dan hanya melukiskan apa yang dilihat, didengar, dialami, dipikir, dan dirasakan oleh tokoh cerita, namun hanya terbatas pada seorang tokoh saja. Seperti yang terlihat pada kutipan di bawah ini. Masih di sini kau rupanya, Riam? Tanya seorang muda yang menghampiri batu tempat duduk gadis itu. Yang ditanya terkejut seraya memandang kepada orang yang datang tadi. Merari Siregar, halaman 3-4. Kutipan di atas diketahui bahwa pengarang menggunakan kata ganti orang ketiga atau menyebutkan nama, yaitu Riam, dalam melukiskan cerita dalam novel. Pengarang juga mampu menceritakan sesuatu yang didengar oleh tokoh, yaitu suara pemuda yang memanggil. Dari yang panas itu, berangsur-angsur menjadi dingin. Karena matahari, raja siang itu akan masuk ke dalam perdaunannya. Merari Siregar, halaman pertama. Dari kutipan di atas, diketahui pengarang mampu melukiskan sesuatu yang dilihat dan dirasakan oleh tokoh, yaitu siang yang akan berganti menjadi malam karena matahari akan terbenam. Belumkah ia datang? Sakitkah dia? Apakah sebabnya ia sekian lama tak kulihat? Tanya perempuan itu berulang-ulang dalam hati. Merari Siregar, halaman 2. Dari kutipan di atas, diketahui bahwa pengarang mampu melukiskan sesuatu yang dipikirkan tokoh, bahkan yang berada dalam hati. Tetapi hal ini hanya terlukis pada tokoh, yaitu Maryam. Dari kutipan di atas juga dapat dilihat bahwa pengarang melukiskan perasaan Maryamin yang khawatir dan resah karena Aminuddin kekasihnya tak kunjung datang. Kalaupun menceritakan tokoh, hanya sebatas yang dapat dilihat dan didengar atau dirasakan saja. Seperti pada kutipan di bawah ini. Masih di sini kau rupanya, Riam? Tanya seorang pemuda yang menghampiri batu tempat duduk garis itu. Merari Siregar, halaman 3-4. Dari kutipan di atas diketahui bahwa pengarang hanya melukiskan sesuatu yang dilihat oleh tokoh lain, yaitu Aminuddin. Seperti kutipan di atas, ia melihat Maryamin tengah duduk di batu. Baik, di sini saya akan menjelaskan amanat yang terdapat dalam novel Azab dan Sengsara karya Merari Siregar adalah seperti pada kutipan di bawah ini. Yang pertama, daripada uang dikeluarkan dengan percuma, lebih baik diberikan kepada orang yang membutuhkan. Terdapat dalam kutipan halaman 86. Dari kutipan di atas, terdapat amanat jangan sombong atau menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang percuma atau tidak berguna. Lebih baik uang tersebut diberikan kepada yang membutuhkan. Yang kedua, agama itulah yang memberi tenaga bagi kita akan memikul beban kehidupan kita. Terdapat di dalam kutipan halaman 123. Dari kutipan di atas, terdapat amanat bahwa agama adalah penopang hidup yang memberikan tenaga dan semangat untuk menjalani semua derita dan kesukaan hidup ini. Sehingga jangan mudah terbawa oleh hasutan setan yang akan menjerumuskan. Yang ketiga, dalam perkawinan, perkataan orang tualah yang berlaku, dan anak itu hanya menurut saja. Terdapat dalam kutipan halaman 127. Dari kutipan di atas, amanat yang tersirat yaitu tentang perjodohan anak. Padahal Tuhan menjadikan makhluk berpasang-pasangan agar mereka saling berkasih-kasihan, bukan mendatangkan azab dan kesengsaraan seperti perjodohan yang hanya ditentukan oleh orang tua dan anak hanya tinggal mengikuti keinginan orang tua tersebut.